Seperti yang kita tahu bahwa umat Islam mempunyai kontribusi yang sangat kuat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949 yang terdiri antara beberapa aspek. Dan saya mohon di antara kalian salah satu maju ke depan untuk mengambil catatan yang sudah saya catat. Monggo ya, Cid. Begini, Pak. Monggo, bisa dibaca? 1. Membentuk laskar. 2. Memimpin pertempuran. Ya. Yang ketiga, mewakili Indonesia. Oke, terima kasih kepada Yajid. Seperti yang dikatakan oleh saudara Yajid tadi, aspek-aspek penting dalam umat Islam berkontribusi pada resolusi fisik, yaitu adalah perjuangan fisik, yang antaranya adalah membentuk laskar. Pada zaman tersebut, para kiai dan para santri bersatu berkontribusi dalam mempersatukan NKRI dan melawan para penjajah. Salah satunya adalah membentuk laskar. Para kiai membentuk laskar, diantaranya Laskar Hizbullah, Laskar Fisabilillah, dan para santri berjuang gigih dalam medan perang. Di antara strategi yang digunakan untuk berperang adalah strategi gerilya, yang mana menyerang secara dadakan dan langsung pergi tanpa jejak. Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Mas Yajid adalah memimpin pertemuan. Banyak di antara para kiai yang terjun langsung membersamai para santri di medan perang. Salah satunya di antaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang ketiga adalah Kiai Ma'ruf Manguwiyoto yang ikut berada di medan perang memimpin para santri. Yang ketiga adalah mewakili Indonesia. Beberapa tokoh Islam seperti Muhammad Hatta dan Agus Salim terlibat dalam diplomasi dan negosiasi dengan pihak Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan Islam. Dalam keahlian dalam bidang diplomasi tersebut, Muhammad Hatta dan Agus Salim berjuang untuk mendapatkan kedaulatan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Aspek-aspek selanjutnya, monggo Mas Oke bisa maju ke depan untuk mengambil dan membacakan langsung seperti Mas Yajid tadi. Apa saja Mas Oke? 1. Mempengaruhi opini publik. Ya. 2. Bantuan logistik. 3. Merumuskan Pancasila. Oke, terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Mas Sokib tersebut, umat Islam, aspek selanjutnya adalah membantu perlogistikan, persenjataan, entah itu mengenai dari bidang kesehatan, bidang pakan, dan sandang untuk para prajurit-prajurit yang dulu disebut pada zamannya adalah TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan laskar-laskar yang dibentuk oleh para kiai. Yang selanjutnya adalah mempengaruhi opini publik. Peran para kiai dalam mempengaruhi opini publik melalui ceramah, melalui khotbah, dan mengaji ketika di pondok pesantren. Mereka mempengaruhi para masyarakat untuk saling bekerja sama. Bekerja sama dalam bidang apa? Bekerja sama dalam bidang ukhuwah, tentang fatwa-fatwa jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, atau biasa disebut dengan jihad, atau biasa disebut dengan fatwa jihad. Yang terakhir adalah merumuskan Pancasila. Tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Hatta dan Ki Ageng Hadinoto berperan penting dalam merumuskan dasar negara Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, umat Islam juga berperan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah keragaman suku, budaya, dan etnik dan agama. Dan selanjutnya, peran umat Islam dalam revolusi fisik menunjukkan komitmen mereka yang kuat terhadap kemerdekaan Indonesia dan tekad mereka untuk membangun bangsa
dalam satu ideologi yang dinamakan dengan ideologi Pancasila. Adapun tokoh-tokoh yang sudah saya rangkum di sini yang ikut serta dalam memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia adalah pertama, pendiri NU. Siapa, Cid? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan ada juga pemimpin barisan kiai, yaitu tadi Kiai Ma'ruf Mangun Wiyoto. Dan ada lagi Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Muhammad Hatta yang mewakili kontribusi diplomasi terhadap pihak Belanda. Yang selanjutnya ada Agus Salim sebagai diplomat dan pahlawan nasional. Selanjutnya di Aceh ada seorang tokoh perempuan yang berani dengan kegigihan dan semangatnya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, yaitu Cut Nyak Dien. Selanjutnya dari Aceh lagi, salah satu teman dari Cut Nyak Dien, Yaji tahu? Teku Umar. Bagus sekali. Dan di Jawa ada Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada di Sumatera Barat, yaitu Tuanku Imam. Selanjutnya adalah ice breaking. Ketika saya berbicara untuk berdiri, maka kalian berdiri. Dan ketika saya berbicara untuk duduk, maka kalian duduk. Siap? 1, 2, 3. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk. Berdiri. Oke, karena kamu kalah, maka saya akan memberikan kamu pertanyaan. Siapa saja tokoh Islam yang ikut berkontribusi dalam revolusi fisik? Sebutkan. Minimal 3. Yang pertama ada Cut Nyak Dien. Kedua Teguh Umar. Yang ketiga Muhammad Hatta. Oke, terima kasih.